Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fauziah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban hasil dari ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja, nomor 1 jawabannya adalah nilai-nilai dalam Islam dan hak asasi manusia mempunyai beberapa kesamaan, antara lain dalam hal nilai persamaan atau equality, kemudian kebebasan, dan terakhir keadilan, dan juga nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Dalam kaitannya tentang persamaan hak dan kedudukan, Al-Quran telah mengantisipasi dengan salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Tuhan yaitu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, Al-Quran juga menyatakan bahwa martabat manusia itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu manusia ini menjadi terhormat karena ia bertanggung jawab, dan ketinggian martabat tersebut dibuktikan secara teologis. Nah, contoh ini jelas menunjukkan bahwa harkat martabat manusia ini melampaui segala hal, baik warna kulit maupun status sosial, sama dengan mengagungkan manusia. Kemudian ada banyak aspek yang menjadikan titik perbedaan persepsi dan interpretasi proses perkembangan pemikiran hak asasi manusia yang kemudian diberlakukan secara universal setelah dicetuskannya pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Memang tidak banyak melibatkan peran agama dan agamawan. Karena itulah wajar jika pemikiran HAM ini kemudian menghasilkan perbedaan, bahkan pertentangan dan resistensi dari agama-agama yang ada. Nah, HAM ini memandang bahwa prinsip kebebasan harus diberlakukan secara mutlak. Namun sementara dalam agama kita, dalam Islam, tidaklah demikian gitu. Menurut Islam ini kebebasan ini tidaklah mutlak tanpa mengenal batas. Ada batas-batas tertentu yang harus dipahami. Kebebasan manusia ini tidaklah berarti bahwa boleh bertindak semaunya gitu. Bagi Islam, kebebasan tanpa batas ini merupakan sebuah ketidakmungkinan karena manusia ini berada dalam batas-batas ruang dan waktu. Sementara orang lain juga memiliki kebebasan. Karena itulah tidak seorang pun berhak memaksakan kehendaknya untuk orang lain gitu. Sebagai contoh, ada Islam dan HAM sama-sama mengakui kebebasan beragama sebagai prinsip dasar gitu. Nah, Islam ini memberikan jaminan kebebasan beragama ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa interpretasi kebebasan dalam Al-Quran tersebut terimplementasikan dalam dokumen UDHR 1981 artikel yang ke-10 yang berbunyi setiap orang ini mempunyai hak untuk mengikuti hati nurani dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Sementara itu kebebasan beragama ini juga mendapat jaminan dalam HAM Barat gitu. Seperti yang terdapat dalam artikel 18 UDHR 1948 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, mengikuti hati nurani dan agama. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan dan bebas untuk mengajarkan, mengamalkan, beribadah, dan mentaatinya baik sendirian maupun bersama-sama, mau di rumah ataupun di tempat umum. Nah, berbeda dengan Islam, dari aspek perbedaan fundamental antara Islam ini mengartikan bahwa kebebasan agama ini tidak hanya seperti HAM yang tadi disampaikan gitu. Nah, kebebasan yang Islam lakukan ini terletak pada batasan arti sebuah kebebasan. Nah, HAM ini mengartikan kebebasan beragama secara liberal dan mutlak. Nah, dalam konteks makna ini, seorang ini bebas untuk mengganti agamanya sesuai dengan kemauan mereka gitu. Sementara Islam ini memandang agama ini sebagai sebuah keyakinan yang sakral dan suci. Implikasinya akhirnya seseorang ini dituntut untuk selalu menjaga dan mempertahankannya gitu dalam rangka usaha untuk mempertahankan keyakinan tersebut. Nah, Islam memberikan larangan keras bagi pemeluknya untuk berpindah agama. Itulah jawaban nomor 1. Kemudian ke jawaban nomor 2 itu bagaimana sih mencapai tujuan nasional dari lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, di Indonesia ini perlu kita ketahui ada banyak sekali elemen di mana rakyat menitipkan kedaulatannya melalui pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, kemudian presiden dan wakil presiden, kemudian gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, kemudian ada wali kota dan wakil wali kota. Nah, elemen-elemen inilah yang bekerja atas mandat rakyat yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, yaitu ruang legislatif dan eksekutif. Nah, kemudian 3 cabang kekuasaan
Penyelenggaraan negara ini meliputi legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana dan menjalankan undang-undang, serta yudikatif yang mengartikan interpret undang-undang dan melakukan adjudikasi arti undang-undang. Nah, pemisahan kekuasaan ini telah menjadi basis tradisional dalam analisis pemerintahan negara sejak zaman Montesquieu tahun 1726 sampai 1748. Sebenarnya, kunci utama dalam hubungan legislatif dan eksekutif secara umum terdiri dari 3 tipe hubungan, yaitu pertama, lembaga menjadi pembuat kebijakan, kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah, dan ketiga, lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Nah, kunci utama untuk meraih tujuan nasional ini adalah seluruh para anggota pemerintahan itu harus melakukan kerjanya atau harus melakukan target-targetnya sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah disediakan. Itu adalah jawaban nomor 2. Kemudian jawaban nomor 3, Dewa Merharjo adalah salah satu di antara sekian banyak intelektual Islam Indonesia yang secara intens membicarakan masyarakat madani dalam konteks ke-Indonesia. Menurutnya, masyarakat madani ini berawal dari kontak sosial atau hukum, kemudian dalam perjalanannya mempunyai sikap independensi dan mempunyai perangkat-perangkat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, elemen-elemen yang membentuk masyarakat madani tersebut siapa saja sih? Nah, ini ada kaum intelektual, ada LSM, dan ada organisasi keagamaan serta masyarakat kelas menengah. Nah, ketiga elemen tersebut menjadi syarat berlangsungnya masyarakat madani, dan yang terpenting dari itu semua adalah sikap independensi dalam segala bidang sehingga masyarakat madani menjadi penyeimbang dan pengontrol terhadap negara dalam pengertian modern. Dalam pengertian yang paling awal, masyarakat madani ini telah memberikan andil besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia ini menuju ke gerbang kemerdekaannya. Maka dari itu, jika disamakan dengan konsep Rasulullah, ini sama. Kenapa? Karena Rasulullah pun membangun sebuah masyarakat berlandaskan Islam sebagai agamanya yang menjadikan fondasi. Kemudian juga yang menguatkan kekuatan masyarakatnya itu adalah adanya suatu peradaban yang akhirnya masyarakat itu sendirilah hasil dari fondasi itu dan peradaban itu sendiri. Jadi apakah masyarakat menurut Dewa Merharjo dengan konsep negara Rasulullah? Jawabannya adalah sama. Oke, jawaban terakhir, bagaimana sih caranya agar upaya kita mencegah generasi muda milenial saat ini untuk tidak terjangkit radikalisme? Nah, perlu kita ketahui, generasi muda milenial saat ini adalah generasi yang sangat mendominan, ditambah lagi dengan kemajuan teknologi dan internet yang sangat pesat. Kemudian tak jarang juga gitu, generasi muda saat ini tuh menjadi sasaran empuk bagi kaum radikalis. Maka tuh harus ada upaya pencegahan agar generasi muda ini tidak terpengaruh. Apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda milenial agar terhindar dari kaum radikalis tersebut? Kita harus meningkatkan di sini tuh kemampuan literasi, filterasi, dan verifikasi terhadap suatu berita yang ada. Kenapa? Karena pada faktanya kemampuan literasi, kemudian filterisasi dan verifikasi itu masih rendah, sehingga pada saat inilah yang dapat membuat bangsa kita ini menjadi rendah gitu. Maka dari itu sudah jelas kita itu harus bisa memilah informasi, mana yang hoax, mana yang fakta. Dan juga selain itu ada poin utama yang tadi, filterisasi, literasi, dan juga verifikasi. Selain dari ketiga itu ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini ada upaya yang dapat dilakukan. Apa saja sih upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini? Pertama itu menggunakan upaya pencegahan melalui kontraradikalisasi. Maksudnya apa? Itu adalah penangkalan ideologi. Nah, hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di daerahnya masing-masing. Kemudian pelatihan anti radikal terorisme bagi ormas,
Training of Trainer atau TOT bagi sivitas akademika perguruan tinggi serta sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di tempat provinsi. Maka selain itu, generasi muda milenial ini harus bisa memanfaatkan waktu-waktunya dengan kegiatan lomba-lomba ataupun yang lainnya. Mungkin sekian jawaban hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.